up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hey kid. Sirkuit Red Bull Ring tak pelak lagi sering menyajikan drama di MotoGP sejak kembali menjadi tuan rumah Grand Prix Austria pada 2016, begitu juga Grand Prix Styria. Dalam seri Austria 2025 pada 15 hingga 17 Agustus 2025 nanti, Red Bull Ring pun diprediksi kembali menyajikan aksi seru. Seperti yang bisa dilihat dari namanya, sirkuit ini adalah Red Bull, tepatnya sejak 2011. Sirkuit ini juga menjadi kandang pabrikan motor asal Austria, KTM. Sudah ada 11 balapan Grand Prix dan 2 balapan sprint yang tercatat pernah digelar di Red Bull Ring sejak 2016. Semua balapan ini pun dimenangi oleh pembalap Ducati, kecuali balapan Grand Prix Styria 2020 dan balapan Grand Prix Austria 2021 yang dimenangi oleh KTM, masing-masing lewat Miguel Oliveira dan Brad Binder. Saat MotoGP kembali ke Red Bull Ring pada 2016, Andrea Iannone secara mengejutkan mampu merebut kemenangan. Ini adalah kemenangan perdana sekaligus satu-satunya bagi The Maniac di kelas para raja. Tak hanya itu, Iannone berhasil mengakhiri puasa kemenangan Ducati di MotoGP. Sebelum rider Italia itu menang, Ducati terakhir kali menang lewat Casey Stoner di MotoGP Australia 2010. Ini juga kemenangan perdana bagi Gigi Dalinya sebagai General Manager Ducati Corse. Marc Marquez tercatat belum pernah menang sama sekali di Red Bull Ring. Dalam kunjungan pertamanya pada 2016, ia hanya mampu finish kelima bersama Repsol Honda. Terpaksa Legawa melihat kemenangan dikantongi oleh Andrea Iannone yang kala itu membela Ducati Team. Pada 2017, 2018, dan 2019, situasi Marquez sedikit berbeda. Ia tampil sangat kompetitif sepanjang pekan balap. Sementara itu, Marc Marquez tiba di MotoGP Austria sebagai pemimpin yang jelas dari kejuaraan dunia MotoGP, tetapi dengan motivasi tambahan untuk membuka Red Bull Ring, sirkuit di mana ia belum pernah menang. Bahasa Indonesia, sejarah sirkuit yang terletak di antara pegunungan di sekitar Spielberg, di jantung Styria, tidak jauh ke belakang dan hampir mencapai bagian dari era terbaik Marc Marquez di Honda, antara 2016, tahun pertama balapan di sini, dan 2019, tahun di mana ia memenangkan kejuaraan dunia terakhirnya. Tetapi baik di musim-musim itu, maupun di musim-musim lainnya, pembalap Ducati itu tidak berhasil memenangkan MotoGP Austria, meskipun ia hampir menang, terutama pada tahun 2019 dan 2020, ketika ia berhasil mengambil tempat pertama di tikungan terakhir putaran terakhir. Sebelum Andrea Dovizioso membuat untuk menyalipnya di sisi dalam dan melintasi garis finish terlebih dahulu, seper-1000 detik di belakang pembalap Spanyol itu. Sirkuit ini tidak pernah memberi saya kepuasan yang besar. Aku Marquez menjelang MotoGP Austria akhir pekan ini. Namun, ada banyak duel hingga tikungan terakhir, hingga meter terakhir sebelum bendera kotak-kotak, kenang sang pemuncak klasemen kejuaraan dunia saat ini. Marquez telah mengambil jeda selama jeda musim panas ini, tetapi tanpa menghentikan persiapannya, baik dengan sepeda motor off-road maupun dengan Panigale V4S, yang dikendarainya di Balaron Park. Saya tidak sabar untuk kembali beraktivitas setelah liburan. Saya sedikit melepas penat, beristirahat, dan siap untuk memulai lagi, jelasnya. Marc telah mempersiapkan diri secara matang untuk bagian akhir musim ini, 10 balapan di mana ia akan menghitung mundur hari untuk menjadi juara dunia untuk ke-9 kalinya. Saya siap menghadapi paruh kedua musim ini sebaik mungkin, ujarnya, tanpa ingin menghitung angka-angka. Orang yang harus melakukannya adalah Pecco Bagnaia, rekan setimnya, jika ia ingin menyamai hasil musim lalu, posisi runner-up di kejuaraan dunia. Karena saat ini ia berada di urutan ketiga dalam klasifikasi umum, 48 poin di belakang Alex Marquez, kedua, sudah jauh sekali dari yang pertama. Meski tidak dalam performa terbaiknya, pebalap Italia itu berharap bahwa sirkuit di mana ia menang berturut-turut selama 3 musim terakhir akan memungkinkannya untuk memperkecil ketertinggalan di klasemen. Kesulitan besar yang dialami Francesco Bagnaia di Ducati pada MotoGP 2025 mengingatkan momen sulit yang pernah dialaminya mentornya, Valentino Rossi. Sepanjang paruh pertama MotoGP 2025, Bagnaia benar-benar tenggelam di bawah bayang-bayang Marc Marquez. Jangankan meraih kemenangan, untuk finish podium saja dibutuhkan perjuangan susah payah bagi juara dunia 3 kali itu. Bagnaia juga sering kalah dalam duel dengan pabrikan lain non-Ducati. Adapun dengan sesama Ducati, dia juga malah sering kalah dari pembalap tim satelit seperti Alex Marquez, Gresini, dan Fabio Di Giannantonio,
VR46. Sulitnya adaptasi dengan Ducati Desmosedici MotoGP 25 beberapa kali disebut Bagnaia sendiri sebagai hambatan yang dia alami. Namun dengan motor yang sama, Marc Marquez selaku rekan setimnya atau Di Giannantonio, tidak merasakan kesulitan yang sama. Situasi sulit yang dialami Bagnaia mengingatkan seseorang pada masa-masa sulit mentornya, Valentino Rossi, ketika mencoba debut bersama Ducati. Rossi pernah memperkuat pabrikan merah Borgo Panigale itu pada musim 2011 hingga 2012. Sebagai juara dunia yang dikenal jadi pawang Honda dan Yamaha, kala itu The Doctor dinilai bisa menaklukkan Ducati. Namun semuanya berubah saat musim berjalan dengan tanpa kemenangan satupun. Pecco Bagnaia benar-benar mengingatkan saya pada Valentino Rossi ketika ia bergabung dengan Ducati, kata jurnalis David Emmett dalam Das Paddock Pass, dikutip Bola Sport dari Paddock MotoGP. Setiap kali, kami akan menghadiri sesi tanya jawab di Ducati, dan kami akan bertanya, lihat, Casey menang dengan motor ini, mengapa kamu, Rossi, tidak, kata Emmett. Dari penuturan ingatan Emmett, jawaban-jawaban Valentino Rossi kala itu justru terbilang bijaksana. Juara dunia 9 kali itu tidak menyalahkan motornya. Rossi mengakui dia lemah dan belum bisa menemukan celah Desmosedici untuk membawanya menang atau naik rostrum. Sementara itu, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia adalah pebalap MotoGP pertama yang membalap di trek Balaton Park baru di Hongaria, yang akan memulai debutnya di kejuaraan dunia dalam 2 minggu. Mereka melakukannya saat uji coba privat Ducati dengan Panigale V4S Pro. Ducati telah merilis episode spesial Inside Ducati selama liburan musim panas, menjelang kembalinya kejuaraan dunia di Austria. Episode tambahan ini, yang direkam di Hongaria, memberikan gambaran sekilas tentang uji coba privat yang diselenggarakan oleh merek Italia tersebut di Balaton Park. Pemimpin klasemen kejuaraan itu segera menunjukkan sisi yang lebih suka bermain sebelum menaiki motornya. Jalan kiri, tidak apa-apa, katanya sambil tersenyum, mengingat dominasinya di sirkuit yang didominasi tikungan kiri. Namun, begitu berada di trek, Marquez segera menyadari bahwa tata letaknya tidak akan mudah. Sirkuitnya sangat berbeda, cukup lambat, dengan banyak tikungan, berhenti dan jalan. Tekniknya benar-benar berbeda dari sirkuit lainnya. Dalam percakapannya dengan Bagnaia setelah beberapa putaran pertama, keduanya sepakat tentang kompleksitas trek dan betapa sensitifnya penggunaan rem belakang pada Panigale. Tidak bisa digunakan. Saya sudah mencobanya beberapa kali dan tidak ada hasilnya. Aku Pecco. Sementara Marquez menambahkan, rem belakang sulit di sini, dan mesinnya terlalu keras di peta ini. Pembalap Spanyol itu juga mencatat bahwa ia kesulitan memahami rem mesin Panigale dan ia mengalami sensasi yang mirip dengan kecelakaan sebelumnya. Sulit untuk memahami alasannya, karena saya tidak bisa menggunakan rem belakang. Di sisi lain, menyoroti potensi Panigale V4S Pro. Motor ini luar biasa cepat, super berteknologi tinggi. Semuanya dapat dikonfigurasi dengan perangkat elektronik, dan stabilitasnya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Fantastis. Mengenai catatan waktunya, Ducati tidak memberikan data resmi, tetapi Bagnaia sendiri membagikan catatan waktu terbaiknya di media sosial, yang tercepat hari itu. Marquez tertinggal 1/10 detik, menurut motorsport.com. Keduanya mencatatkan rekor kompetitif, meskipun masih terpaut lebih dari 3 detik dari rekor World SBK yang dicetak oleh Toprak Razgatlioglu. Grand Prix MotoGP Hungaria akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus, tepat setelah MotoGP Austria. Setelah tes pertama ini, Marquez menegaskan bahwa tantangan yang tidak biasa menantinya. Dalam kejuaraan ini, penting untuk memiliki sirkuit yang beragam. Maverick Vinales akan kembali beraksi di balapan kandangnya. MotoGP Austria setelah tidak dapat melakukan perjalanan ke Brno karena cedera yang dideritanya di MotoGP Jerman di Sachsenring. Maverick Vinales siap kembali ke kejuaraan dunia MotoGP. Pembalap Spanyol itu akan kembali mengendarai KTM-nya di Grand Prix Austria akhir pekan ini. Balapan kandang bagi pabrikan yang berbasis di Matigoven tersebut, menandai kembalinya kejuaraan setelah jeda musim panas. Pembalap kelahiran Rossis ini absen di akhir pekan terakhir sebelum liburan, kembalinya kelas Premier ke Brno, akibat cedera yang dideritanya beberapa hari sebelumnya di Sachsenring. Pembalap asal Katalan tersebut mengalami kecelakaan hebat di awal Q2 MotoGP Jerman dan membutuhkan operasi hanya 24 jam kemudian, pada hari Minggu, karena patah tulang bahu kiri. Oleh karena itu, Pol Espargaro harus menggantikannya dengan motor Tech 3-nya di Grand Prix Republik Ceko.
Namun kini, segalanya telah siap bagi pembalap asli Girona itu untuk melanjutkan apa yang telah ditinggalkannya. Dalam kampanye pertama bersama perusahaan Austria yang bersikap sangat positif baginya. Setelah beradaptasi dengan baik dengan RC16 dan membawanya ke jalur yang belum pernah dijelajahi oleh pembalap KTM lainnya. Sebuah proses yang membuahkan hasil pertama dan bahkan membawanya untuk bertarung langsung dengan referensi merek tersebut, Pedro Acosta, atau finish kedua di Qatar.